Assalamualaikum. Baiklah, kali ini saya mau buka puasa itu dengan nasi Padang paket 10.000 belinya di Juwangi. Sambil menunggu tanda alarm buka puasa dari musola, kita mempersiapkan dulu. Yang pertama ini adalah es buah, es campur buatan istriku tercinta. Iya, saya segar sekali es buahnya ini. Ya, ini sangat menggugah selera. Ya, kita sambil nunggu puasa ya. Ya, sambil menunggu buka puasa, yang perlu kita persiapkan itu tentunya buah-buahan kalau ada ya, es buah kalau ada, terus nasi dan lauknya kalau ada. Tapi kalau di sini saya mau mengetengahkan makanan yang sederhana, murah meriah ya. Jadi es buahnya buat sendiri dari bahan jinco, melon, semangka, sirup, susu, air gula dan lain sebagainya. Ini menjadi es buah yang sangat lezat ya. Bentar lagi ini mau buka puasa guys, jadi kita persiapkan dulu ya. Nanti saya ambil dulu nasi padangnya, tapi ini kurang terang ya cahayanya ya, kurang terang cahayanya, nanti saya terangin dulu cahayanya ya. Ya, nanti saya sambil berbuka puasa saya akan mengetengahkan sejarah nasi padang dibungkus dan dimakan di tempat. Nah, ini lebih terang saudara ya. Teman-teman, lebih terang cahayanya, jadi lebih kelihatan. Ini saya mulai membuka nasi padangnya ya. Ya, saya membeli dua, ini yang satu untuk istri, yang satu untuk saya, semua sama 10.000-an. Dan saya bingung nih, beli yang mana nih yang punya saya, yang banyak tuh masukin lagi, aduh. Ya. Nah, itu udah mau terdengar suara berbuka puasa. Nanti kalau ada doa buka puasa terdengar dari musola, dari corong, atau suara sirine, nah itu tandanya buka puasa sudah mulai. Nah, di daerah saya Purwodadi Grobogan ini buka puasanya jam 17.30 guys, jadi sudah mulai berbuka puasa. Nah ya, jadi nanti sebelum bukanya jangan lupa berdoa dulu ya. Ya, kayaknya buka puasanya sudah terdengar sayup-sayup ya. Mari kita mulai mempersiapkan semuanya ya. Jadi di sini saya mau menyiapkan es buah susu segar diminum dulu, dan utamakan kalau berbuka puasa yang manis-manis dulu, yang ringan-ringan dulu guys, jangan langsung yang berat-berat. Contohnya ya es buah dan buah-buahan atau camilan. Tapi di sini karena saya sudah terbiasa, jadi es buah tetap saya, aduh, istri saya melewat di belakang ya. Segar sekali guys es buahnya, dan saya mempersiapkan es buah dengan buah-buah biji semangka ya untuk pembuka. Oke, selamat menikmati guys. Untuk makan hari ini saya makan nasi padang dengan lauk ayam dengan sambal komplit, paket murah 10.000 sudah kenyang ya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya, semoga berkah. Ya, nasi padang. Berbicara mengenai rumah makan Padang, biasanya yang diingat menunya yang memicu kolesterol naik, jadi memicu kolesterol naik, namun juga memicu selera makan. Tak diragukan lagi, rumah makan Padang menjadi salah satu favorit yang dikunjungi untuk memenuhi hasrat perut. Salah satu lauknya, rendang pun dinobatkan sebagai makanan favorit di dunia. Nikmatnya. Tapi lupakan persoalan itu dulu. Pernahkah bertanya dan memperhatikan porsi nasi putih yang diberikan rumah makan Padang berbeda saat makan di tempat dengan dibungkus? Porsi nasi Padang yang dibungkus jauh lebih banyak daripada makan yang di tempat. Seperti yang saya bungkus ini lebih banyak. Saat mendaratkan kaki di rumah makan atau restoran Padang dan memutuskan untuk makan di sana tanpa membawa pulang, biasanya disuguhi setangkup nasi putih yang ditaburi lauk yang dipilih. Biasanya porsi nasinya sedikit,
hanya satu kantong batok berukuran kecil. Tapi juga ada juga sih yang prasmanan sih. Barangkali ucapan tambuah cek, nah sering diteriakkan kepada pelayan yang nantinya pelayan akan memberikan satu porsi kecil nasi di atas piring kecil disiram kuah gulai. Namun, saat memutuskan untuk membeli nasi padang take away atau alias dibungkus guys, ya itu take away itu dibungkus. Biasanya porsi nasinya 2 centong batok atau lebih. Ini jauh lebih banyak daripada makan di tempat. Pernahkah bertanya mengenai masalah itu? Menurut penelitian, itu mahasiswa Universitas Andalas yaitu bernama Adrival, yang diketahuinya dari cerita salah satu pemilik rumah makan di Kota Padang langsung, persoalan ini memiliki sejarah sendiri. Dulu, saat zaman Belanda, yang dapat menikmati masakan Padang di rumah makan Padang adalah orang-orang elit, seperti saudagar kaya dan kolonial Belanda. Mereka itu biasanya yang meramaikan rumah makan Padang dahulunya. Namun, pemilik rumah makan Padang ingin orang-orang pribumi dapat menikmati juga merasakan masakan daerahnya sendiri. Maka, diakalilah dengan cara dibungkus. Orang-orang pribumi dapat menikmati masakan daerah sendiri dengan cara tidak makan di tempat. Porsi nasinya pun dibanyakin agar orang pribumi bisa berbagi dengan keluarga yang lainnya atau teman yang lainnya atau sahabat lainnya. Jadi membeli satu bungkus nasi padang itu bisa dimakan untuk 2 orang. Pemilik nasi padang itu pun menambahkan kalau dulunya rumah makan Padang juga dikenal dengan rumah makan Ampera, itu yang pertama kali. Nama Ampera sendiri berasal dari amanat penderitaan rakyat yang sekarang menjadi jembatan, ya, dimonumenkan sebagai jembatan Ampera di Padang. Itu salah satu ikon kota Padang. Makanya kalau di sini atau di Padang, rumah makan yang disebut Ampera jauh lebih murah daripada rumah makan biasa. Namun menurut sastrawan asal Padang, Yusrizal, persoalannya biaya pelayanannya. Jika makan di tempat, orang-orang mendapat pelayanan lebih daripada yang dibawa pulang atau dibungkus. Dia menyebutkan di kota Padang pembeli makanan apapun kalau dibawa pulang memang jauh lebih banyak porsinya dibandingkan makan di tempat. Contohnya kalau beli soto. Nasi dan kuah soto lebih banyak kalau dibawa pulang, ujarnya. Lain lagi pendapat Eka, warga asal Pariaman, menyebutkan bahwa persoalan porsi ini terkait biaya sabun cuci dan upah mencuci piring. Ya, masuk akal sih. Makanya makan di tempat porsinya lebih sedikit, tambahnya. Sementara pemilik salah satu rumah makan Padang di kawasan Kedoya, Dedin sebut saja, mengatakan bahwa persoalan porsi ini sudah turun-menurun dan sekedar budaya dirinya hanya mengikuti saja. Wah, enggak tahu ya, banyak yang kayak gitu. Aku cuma ngikutin aja. Dulunya kayak gitu ya saya ikut gitu, ujarnya. Sedangkan menurut Doni, pemilik rumah makan Padang di kawasan Pesagal Dres, persoalan porsi yang berbeda ini hanya karena faktor kemudahan. Bila makan di tempat, kurang bisa ditambah cek, ditambah satu lagi. Sedangkan kalau dibungkus kan tidak bisa lagi minta tambah sehingga seringkali nasinya diperbanyak. Terlepas dari pertanyaan ini, sebenarnya tidak semua rumah makan Padang yang membedakan porsi nasi yang makan di tempat atau nasi yang dibungkus. Pandai-pandai adalah mencari rumah makan Padang yang tidak membedakan porsi nasi yang dibungkus atau makan di tempat. Ya, demikianlah sejarah tentang rumah makan Padang dan jumlah porsi dibungkus dan dimakan di tempat itu seperti itu. Oke, itu saya mau melanjutkan makan dulu. Teman-teman yang mau request untuk kuliner apa bisa komentar di bawah atau kunjungin Instagram saya IG Kasno Prabowo atau Facebook Simbai Kasno, dan jangan lupa like, share dan komen channel YouTube saya Warkop Ganteng untuk mendapatkan semua info baik tentang kuliner, karena saya bekerja di bidang kuliner. Saya membuka warung kopi di kawasan Karangrayung Gerobokan, tepatnya Desa Nampu, di salah satu dusun yang sangat terpencil, tetapi saya sudah memfasilitasi tempat saya dengan wifi internet, ya, baik bisa pakai voucher atau wifi langsung, jadi tidak ada kendala mengenai jaringan internet. Semua informasi bisa saya dapatkan, bisa kita dapatkan
setiap hari karena jaringan internet wifi saya lancar jaya. Jadi misi saya untuk masyarakat bisa menikmati jaringan internet ini dan bisa menikmati informasi seluruhnya, baik dari kebijakan pemerintah atau informasi-informasi dunia yang bisa mendukung atau bermanfaat untuk masyarakat, ya, terutama kaum milenial. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya melanjutkan, maka ini saya habiskan. Ya, untuk diketahui saya juga bergerak di bidang percetakan, yaitu jasa cetak foto, undangan, fotokopi, percetakan makalah dan lain sebagainya, skripsi dan sebagainya. Saya juga spanduk juga bisa saya cetak, dan saya juga bisa melayani servis HP baik software maupun hardware. Ya, makanya jangan ketinggalan informasi di Warkop Ganteng, karena akan saya bahas semua tentang apapun, termasuk tentang perbaikan HP. Nah, itu kayaknya ada suara azan dan maghrib. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, ya. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita di masa pandemi Covid-19 mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.